Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Oktaviani dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang merger, akuisisi, konsolidasi, dan separasi. Yang pertama, merger atau penggabungan usaha. Merger merupakan penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kedua, konsolidasi atau peleburan usaha. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan surat perusahaan. Dan selanjutnya, separasi atau pemisahan. Separasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktivitas dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan. Pola 1, atau lebih atau sebagian aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Pola 2. Yang terjadi dalam merger dan konsolidasi adalah suatu perusahaan mengambil alih semua aktiva atau aset dan semua pasifa atau liabilities dari perusahaan lain. Akuisisi dilakukan dengan cara membeli hak suara dari perusahaan. Cara yang ditempuh yakni dengan membeli saham-saham dari perusahaan tersebut. Tujuan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. Yang pertama, membeli produk lain atau lainnya untuk melengkapi produk lainnya dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk lain atau servis lain yang ada pada waktu itu. Yang kedua, untuk memperoleh akses pada teknologi baru atau teknologi yang lebih baik yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, atau akuisisi. Yang ketiga, memperoleh pasar atau pelanggan baru yang tidak dimilikinya, namun dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang keempat, memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang belum dimilikinya, namun dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, atau akuisisi. Yang kelima, memperoleh kepastian atas pemasokan bahan-bahan baku yang kualitasnya baik, yang selama ini dipasok oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, atau akuisisi. Yang keenam, mengurangi atau menghambat persaingan, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. Merger, kelebihannya memakai nama perusahaan pengambil alih. Biaya lebih kecil, tidak diperlukan surat izin usaha baru. Kekurangannya dapat menimbulkan polemik baru. Konsolidasi, kelebihannya memakai nama perusahaan baru, menghilangkan polemik di masing-masing perusahaan. Dan kekurangannya, biaya lebih murah, diperlukan surat izin usaha baru. Akuisisi, kelebihannya masih memakai nama lama, tidak diperlukan surat izin usaha baru. Kekurangan, kurang efisien, mudah terjadi duplikasi atau pemborosan, kepemilikan perusahaan berubah. Separasi, kelebihan, masih memakai nama lama dan baru. Pola 2, tidak atau perlu surat izin baru. Pola 2, tidak perlu program rasionalisasi. Pola 2. Dan kekurangannya, tidak memakai nama lama. Pola 1, perlu izin baru. Pola 1, melalui program rasionalisasi. Pola 1. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.